Inspirasi Malam Gia Kega. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mudah bagi kita berbuat benar ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Ya, tapi bagaimana kalau usaha sedang sulit seperti yang kita hadapi saat ini? Ya, tekanan ekonomi semakin berat, kadang-kadang mendorong kita untuk melakukan beberapa hal yang mungkin kompromi. Ya, kita lihat bagaimana saat ini integritas kita diuji. Ada seorang pengusaha muda bernama Robin. Ya, dia baru 2 tahun merintis usahanya, yaitu impor suku cadang motor. Namun belakangan bisnisnya menghadapi begitu banyak kesulitan. Suatu hari dia ketemu dan diajak temannya Jono, seorang konsultan manajemen di sebuah kafe seusai ibadah pagi. Robin berkata, "Saya lagi bingung, John." Ya. Robin memulai pembicaraan seraya menunggu pesanan kopi diantar. Bisnis makin sulit belakangan ini. Harga-harga naik, pengiriman mahal. Tahu kan BBM sedang tinggi-tingginya. Ada pesanan yang sudah diambil, dibatalkan oleh klien. Stok saya bagaimana? Setiap akhir bulan, saya pusing harus bayar gaji karyawan. Profit usaha makin tipis. Ya. Dan Jono juga ternyak mendengar keluhan daripada Robin. Ya. Menurutmu, John? Tanya Robin. Apakah saya bisa berhemat? Misalnya nggak bayar pajak atau biaya masuknya? Paling tidak masih ada untung sedikit lah, John, untuk bayar gaji karyawan. Dan saya tahu juga tetap bayar persepuluhan. Robin berkata demikian. Ya, mereka sempat terhenti karena kopi diantar. Kemudian Jono membuka Alkitab elektroniknya di HP. Dia tunjukkan kepada Robin apa yang Yesus katakan dalam Matius 22 tentang yang menjadi hak Kaisar dan yang menjadi hak Allah. Ya, dalam Matius 22 ayat 16 sampai 21, ya, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut pada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak pada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui hati mereka, itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya pada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan pada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Robin terduduk diam sambil memainkan sendok di cangkir kopinya. "Kamu mengerti artinya kan, Bin?" tanya Jono. Robin coba membela diri. "Tapi kan saya tetap bayar pajak, meskipun dikurangi." Jawab Jono, "Ilustrasi mata uang itu kan utuh. Artinya satu bagian utuh, bagiannya juga utuh. Kita tidak boleh mengurangi sama sekali." Jono juga menunjukkan 2 ayat lain lagi dalam Amsal 11 ayat 1. "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Amsal 22:23, 2 macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. "Kamu tahu arti kedua ayat itu kan?" tanya Jono. Jono melanjutkan, "Neraca sama seperti laporan neraca keuangan kita, yang seimbang antara aset dan pendapatan dengan kewajiban kita. 2 macam timbangan, batu timbangan adalah akal-akalan kita untuk menipu laporan." Saudara, di pasar ya ada saja pedagang yang mengecilkan batu timbangannya sehingga pembeli dirugikan. Dalam dunia bisnis juga banyak perusahaan yang memiliki 2 laporan pembukuan keuangan. Satu untuk dilaporkan ke pajak, satu lagi untuk kebutuhan internal perusahaan. Kadang untuk laporan keluar atau ke pajak, keuntungannya dikecilkan agar bayar pajaknya juga kecil. Robin bertanya dengan pasrah, "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya saya tidak rugi terus? Apakah usaha saya tutup saja? Kasihan dong karyawan saya." Saudara, kalau kita sebagai Robin, apa yang kita akan lakukan? Kita lihat beberapa contoh di Alkitab, ya, dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11, mengenai Ananias dan Safira, mungkin kita sudah tahu kisahnya, bagaimana mereka menyimpan sebagian uang, tetapi memberi kesan bahwa seluruh hasil penjualan itu dipersembahkan pada Tuhan. Padahal sebagian uang disimpan untuk diri sendiri. Ya. Masalahnya bukan karena mereka menyimpan sebagian uang, tapi karena mereka menipu dan membuat laporan palsu di hadapan jemaat dan Tuhan. Petrus menjelaskan bahwa tanah dan uang itu memang hak mereka. Membuat 2 laporan, menampilkan seolah-olah memberi 100%, tetapi kenyataannya berbeda. Kita juga mengetahui kisah mengenai bendahara yang tidak jujur, ya, dalam Lukas pasal 16 ayat 1-8. Ya, meskipun dia menggunakan caranya untuk membela hidupnya supaya dia bisa dipertahankan, ya, walaupun dia cerdik memanfaatkan uang dan kekuasaan, tetapi caranya salah. Dengan posisi kekuasaannya, ia paling dekat dengan manipulasi pembukuan dan pencatatan keuangan. Catatan utang diubah demi kepentingan pribadi. Di dalam Perjanjian Lama pun juga terdapat contoh kecurangan dalam keuangan. Dalam Amos pasal 8 ayat 4-6, "Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan." Saudara, mereka memperkecil eva, membesar shikal,
memakai neraca palsu, dan menjual barang berkualitas buruk. Ini menggambarkan praktek usaha curang, manipulasi harga, ukuran, dan juga kualitas. Nah, seperti pengusaha yang membuat dua pembukuan atau karyawan yang mengubah laporan reimbursement, di mata manusia mungkin lolos, tetapi Tuhan melihat integritas hati. Ananias dan Safira tidak dihukum karena kurang memberi, tapi karena berpura-pura memberi lebih daripada yang sebenarnya. Saudara, dunia sering berkata yang penting hasilnya, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita dan proses yang benar dalam kita menjalankan usaha kita. Banyak orang tergoda untuk manipulasi laporan, menghindari kewajiban, menipu demi keuntungan, menghalalkan segala cara untuk tetap untung. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa integritas di atas segala-galanya lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah dapat merusak hati, kesaksian, dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika menghadapi tekanan ekonomi, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah keputusan ini memuliakan Tuhan? Apakah saya melakukan jika Yesus berdiri di samping saya? Apakah keuntungan ini sebanding dengan hilangnya integritas saya? Jika jawabannya tidak, maka jangan lakukan. Ya, lebih baik kita berjalan lambat bersama Tuhan daripada berlari cepat tapi tanpa Tuhan. Robin menghadapi pilihan sulit. Ananias dan Safira menghadapi pilihan yang sama, pertahankan kekayaan atau mempertahankan ketaatan. Keduanya mengingatkan kita bahwa integritas bukan diuji pada saat keadaan mudah, tapi pada saat kita tidak memiliki pilihan lain. Jadi jalani usaha kita seperti takut akan Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 21 mengatakan, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kami perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan fokus pada keuntungan pribadi, tetapi mengabaikan etika Kristiani dan etika bisnis. Kelihatannya tidak ada jalan keluar. Kita hanya diminta taat dan berserah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong saya menjaga integritas, takut akan Engkau, lebih daripada memikirkan diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.